Jadi ini kalau ditarik tidak akan putus ya. Balik lagi di channel Ikhwan Gamer. Penyambungan kabel ada beberapa kemungkinan dan kondisi ya. Misalnya penyambungan kabel di dalam TEDUS ya, atau untuk instalasi bangunan, atau bisa juga penyambungan kabel untuk tarikan ya. Misalnya dari tiang ke tiang, dari bangunan ke bangunan, dan seterusnya teman-teman. Perbedaan dua kondisi ini juga membutuhkan dua penyambungan yang berbeda ya. Tak hanya itu, penyambungan kabel berbeda ukuran pun memiliki trik tersendiri dalam hal penyambungannya ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman penyambungan kabel berbeda ukuran dan perbedaan fungsi ya. Tanpa panjang lebar kita langsung masuk ke videonya. Di hadapan kita sekarang sudah ada dua kabel yang berbeda ukuran ya. Yang mana ini adalah kabel berukuran 2,5 mm ya. Sedangkan yang ini berukuran 6 mm teman-teman. Oke teman-teman, penyambungan yang pertama akan kita lakukan pada kondisi yaitu misalnya untuk instalasi rumah ya, atau instalasi bangunan teman-teman, misalnya di dalam TEDOS teman-teman. Langkah yang pertama adalah kita kupas dulu teman-teman masing-masing dari kabel yang akan kita sambung ya. Kita lanjut ke kabel yang satunya ya, yang berukuran 6 mm. Misalnya kita akan menyambungkan kabel biru dengan kabel biru ya teman-teman. Oke, di sini saya akan bahas sedikit untuk penyambungan yang sama ukurannya ya. Kalau untuk kabel yang sama ukurannya dan untuk misalnya penyambungan di dalam TEDOS, maka kita cukup menyambungkannya dengan kita kupas terlebih dahulu dua-duanya, isolator dalamnya, kemudian kita puntir ya teman-teman. Biasanya disebut dengan sambungan ekor babi ya. Kita puntir paling sedikit 3 puntiran teman-teman, kemudian ujungnya baru kita potong ya. Tetapi untuk kabel yang berbeda ukuran seperti ini, kita tidak mungkin memuntir atau memutar kabel yang berukuran besar teman-teman. Misalnya 6 mili seperti ini ya. Karena nanti dia tidak akan bisa terpuntir ya, karena cenderung besar dan kaku, dan hanya nanti terpuntir bagian kabel yang kecil saja. Oleh karena itu disinilah triknya teman-teman. Pertama-tama kita kupas dulu ya isolator dari kabel biru yang kecil ini teman-teman, sekitar 3 jari seperti ini. Kemudian untuk kabel yang besarnya cukup sekitar 1 jari ya. Oke, seperti ini ya kira-kira ya. Misalnya ini kondisi di dalam TEDUS ya teman-teman, di dalam TEDUS seperti ini. Maka langsung saja caranya seperti ini ya. Kita silangkan terlebih dahulu seperti ini, kemudian kabel yang kecil ini kita lilitkan di kabel yang besar ya, dengan minimal 3 kali puntiran juga teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita tekuk kabel yang besar ini ke bagian bawah ya, seperti ini teman-teman. Kita tekuk, set, baru kita patenkan ya. Kita jepit kuat. Set. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk finishing kita puntirkan bagian kabel yang masih berisolasi ya, sedikit seperti ini ya, agar dia lebih kuat. Oke teman-teman, jika teman-teman bertanya apakah fungsi dari lekukan kabel yang besar ini, fungsinya adalah untuk mengunci ya teman-teman. Jadi nanti dia di dalam TEDUS akan sangat kuat dan permanen ya, tidak bergerak sedikit pun karena sudah dikunci ya. Kemudian bisa teman-teman solasi ya bagian yang sudah disambung seperti ini. Kemudian misalnya kita lanjutkan satu lagi ya. Kita misalnya menyambungkan kabel yang berwarna kuning teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini ya. Nanti setelah selesai diisolasi, bisa teman-teman fungsikan ini ke bagian bawah seperti ini ya, untuk kemudian ditutup oleh tutup TEDOS-nya teman-teman. Sambungan seperti ini bisa juga teman-teman gunakan untuk kabel yang tidak ditarik ya. Tidak ditarik, jadi dia misalnya menempel di dinding dan sebagainya teman-teman. Kemudian teman-teman, kita sekarang beralih ke sambungan yang kedua ya, yaitu untuk sambungan kabel yang ditarik teman-teman. Misalnya dari tiang ke tiang, bangunan ke bangunan, dan seterusnya ya. Sama seperti tadi ya langkahnya. Yang untuk yang awal kita potong dulu teman-teman, atau kita kupas kulit dari isolator dalamnya. Kemudian yang untuk yang besar pun sama ya, kita potong.
seperti ini. Oke teman-teman ya, sedikit perbedaan dibandingkan sambungan yang awal ya. Kalau sambungan yang awal tadi kita menyilangnya di bawah seperti ini. Kalau sambungan yang kedua ini atau untuk tarikan, kita sambungnya dari tengah ya. Dari tengah kabel yang besar ini teman-teman, seperti ini. Kemudian kita lilitkan ke bagian bawah ya. Kemudian kita kencangkan dengan menggunakan tang. Setelah seperti ini, kemudian kita lekukan lagi teman-teman, sama seperti sambungan yang pertama tadi ya. Kita tekuk kabel yang besarnya ke bagian dalam ya, sama seperti tadi. Dan kemudian kita kunci dengan tang ya. Kuat, harus kuat ya, agar dia mengunci dengan kuat. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kalau ditarik tidak akan putus ya, karena sudah ada kuncian dari dua belah kabel yang kita sambung ya, yaitu lilitan sebanyak 3 lilitan untuk kabel yang kecil ya, dan kemudian kuncian walaupun cuma 1, tapi ini sudah terkunci dengan kuat untuk kabel yang besar teman-teman. Untuk kabel-kabel selanjutnya, yang kedua dan ketiga dan keempat dan seterusnya sama juga ya, dengan posisi yang berbeda. Misalnya sambungan yang pertama berada di sini di tengah ya, sambungan yang kedua berada di kiri, sambungan yang ketiga berada di kanan, dan selanjutnya ya. Jadi sambungan teman-teman walaupun isolasinya misalnya terlepas, maka itu tidak akan korslet ya, tidak akan bertemu antar sambungan. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara menyambung kabel yang berbeda ukuran ya, dengan dua kondisi teman-teman. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah ya. Dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, harap diklik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya. Akhir kata saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye bye.